Pemain Chelsea kerasukan guys. Tosin kerasukan Rudiger kayaknya. The Shrimp jadi udang goreng mentega di laga lanjutan round 3 FA Cup pekan ini. 5 gol Chelsea disumbang Tosin dan Felix dengan brace-nya masing-masing. 1 gol dari Kuku. Ketemu lagi bareng gue, Nanda Sugiono di channel Boots of Blue. Di segmen Rate the Player kali ini gue bakal merating 11 pemain dan 1 manajer. Untuk FA Cup Round 3 ini gue akan menambahkan 1 pemain cadangan yang menurut gue bisa menjadi game changer di pertandingan kali ini. Jangan lupa buat Trublu yang nonton, hit tombol subscribe di bawah biar gue makin semangat bikin konten kayak gini. Yuk kita mulai aja. Come on Blues. Formasi baru dicoba Maresca pada pertandingan ini. Kayak gue bilang di match preview yang udah gue rilis kemarin, round 3 FA Cup ini benar-benar jadi recovery match buat Chelsea. Bermain dengan formasi 4-1-4-1, Chelsea mencari koneksi-koneksi baru buat variasi serangan. Pemain yang butuh jam terbang dan baru pulih dari cedera jadi line up utama round 3 ini. Round 3 ini juga berhasil menjadi batu loncatan manis buat Chelsea. Mestinya para pemain bisa kembali merasakan taste yang udah lama nggak mereka rasakan. Biar nggak bosen, gue bakal spin pemain-pemainnya. Kita mulai aja ya. Pemain pertama, Marc Guiu. Pemain muda Spanyol ini menurut gue kurang nyetel ya dengan formasi barunya Maresca. Jadi pemain ini mungkin tingkat adaptasinya kurang tinggi, begitu diganti dia kebingungan. Guiu itu kelihatan banget bingungnya untuk merespon overload player di opposite box dengan formasi baru ini. Alhasil nggak banyak gebrakan yang bisa dia lakukan, bahkan hampir sepanjang pertandingan gue nggak lihat impactnya. Di tengah gempuran serangan Chelsea, Guiu nggak bisa mencetak 1 gol pun di match ini. Untuk pertandingan mudah kayak gini dan 0 gol, Guiu menurut gue harus dapat kartu merah. Guiu mesti bisa memaksimalkan keadaan, siapapun yang dia lawan dia harus bisa memanfaatkan kesempatan buat menjadi GA. Masih jauh banget dan masih raw banget menurut gue. Oke, lanjut ke pemain kedua. Spin dulu. Joe Felix. Ini menarik guys, di pertandingan ini kita punya 2 double pivot nomor 10. Felix atau Kuku bisa naik turun mengisi posisi nomor 10. Keren ya, 2 pemain ini kelihatannya nyetel banget dengan formasi baru ini. Mereka saling bergantian role, ada yang menyerang, ada yang hold, ada yang menyerang, ada yang hold. Mungkin nih ya, menurut gue formasi ini layak dicoba di pertandingan yang kelasnya lebih tinggi lagi. Mungkin bisa dicoba di leg 2 round knock-off Conference League. Kalau aja Chelsea unggul jauh di leg pertama, itu harusnya bisa dicoba formasi baru ini. Berhasil bikin brace dan gol keduanya kelas banget menurut gue. Felix ini bener-bener potensi yang tersembunyi yang gak semua pelatih tuh bisa memaksimalkannya. Felix kalau diberi composure tepat bakal jadi kartu asnya Chelsea di musim ini. Buat gue pertandingan kali ini Felix layak dikasih kartu hijau. Semoga performanya nggak turun dan dia bisa lebih rileks di posisi-posisi dia yang kurang nyaman yang dikasih sama Maresca. Bravo Felix. Oke, next kita spin lagi. Axel Disasi. Ya susul lah ya, nggak terlalu step up untuk level game kayak gini. Menurut gue Disasi ini emang udah saatnya angkat kaki lah. Untuk game muda kayak gini aja area won-nya itu cuma 50% guys. 2 dari 4 dia memenangkan area won-nya. Buat gue tetap Disasi dapat kartu kuning. Udah jangan dimainin lagi deh kalau memang nggak urgent banget. Buat kalian yang setuju sama rating ini, jangan lupa share video ini ke Trublu yang lain biar makin banyak yang tahu soal rating ini guys. Oke, next player kita punya
Ini menarik nih, Renato Veiga. Bermain solid, 100% tackle dengan 84 touch, maju mundur membantu serangan dan bertahan dengan baik. Masih kurang dalam pengamanan arealnya, tapi memang pemain ini masih raw banget ya, karena memang masih muda. Talentnya nggak diragukan lagi, fisiknya udah pasti bisa jadi next Reece James, gede dan cepat. Buat gue, Veiga dikasih kartu hijau. Next player, Kuku. Ini menarik juga di pertandingan ini. Christopher Kuku menurut gue bermain cukup bagus di match ini. Beda banget dengan permainannya di beberapa match kemarin. Posisi dia di nomor 10 nih kayaknya cocok dan mesti dikembangin. Gimana dia bisa bermain bareng Palmer tuh harus dicari solusinya sama Maresca. Walaupun dia gagal penalti yang menurut gue harusnya itu di retake karena kipernya Morecambe itu udah maju duluan, cuma ya udah anyway. Kuku menyelesaikan match ini dengan gol yang butuh ketenangan dan skill yang bagus. Karena itu gol yang benar-benar high pressure, mengarahkan bola ke kanan gawang di antara para defender lawan. Tentu shoot kayak gini butuh teknik yang tinggi guys. Kuku menurut gue layak diberi kartu hijau di match ini. Next match kalau dia kasih kesempatan lagi, Kuku harusnya bisa mengeluarkan permainan terbaiknya. Oke, next player. Nah, the new generation, Tyrick George. Tyrick ini pemain muda yang dikasih perpanjangan kontrak beberapa waktu lalu. Permainannya bikin gue yakin kenapa Chelsea memutuskan untuk memperpanjang kontraknya. Sangat tenang dan skillful. Terlepas lawannya siapa, Tyrick ini gue rasa punya potensi yang luar biasa. Komposurnya luar biasa, penguasaan bolanya juga ciamik, dribblingnya bagus, dan yang paling penting dia tahu gimana main di pos sayap kiri. Jadi wide midfield itu memang gak gampang, dan hebatnya dia tahu bagaimana dia memainkan posnya di wide midfield ini. Tyrick gak bingung. Dia bermain di belakangnya Felix justru bikin dia lebih banyak bergerak ke tengah. Itu yang hebat guys. Jadi ketika lini kirinya diisi sama Felix, dia bergantian bergerak ke tengah. 2 assist dia bisa kasih lewat passingnya yang bagus. Selain itu Tyrick juga rajin membantu pertahanan. Buat gue dengan umur muda begini, Tyrick wajib dikasih kartu hijau. Buat Rubu yang punya pendapat beda, nih silakan komen di bawah ya guys. Next kita spin lagi. Next player ada Tosin Adarabioyo. Tosin ini kerasukan Rudiger guys. Permainannya tadi malam mengingatkan gue back konvensional Chelsea kayak Alex, David Luiz, Rudiger yang gak ragu buat bikin shoot dari jauh. Skill ini gue rasa dibutuhkan Chelsea di paruh musim kedua ini. Back yang berani ngambil strike. Ini udah 3 musim belakangan gak pernah kita lihat ya. Secara defense juga Tosin ini bagus banget, berhasil menghalau beberapa peluangnya Morecambe. Aliran bola juga bagus, kayaknya Tosin mulai menemukan bentuk permainannya. Gimana dia seharusnya bermain di sistem Maresca. Semoga Tosin bisa konsisten, karena gue yakin Tosin punya potensi juga buat jadi back berkelas. Kalau kalian pada ingat dulu Gary Cahill juga cukup kesulitan di musim-musim awal bermain di Chelsea. Cuma lihat deh, setelah dia menemukan bentuk permainannya, dia bisa menjelma menjadi sosok yang penting buat Chelsea. Sama dengan Rudiger. Rudiger juga ketika awal itu dia ngos-ngosan banget, bingung mau ngapain. Cuma setelah dia menemukan bentuk permainannya, Rudiger jadi central defender yang bener-bener relatable buat Chelsea. Gue berharap setelah match ini Tosin bisa terus mengembangkan permainannya. Buat gue progres Tosin ini patut dikasih kartu hijau guys, top notch. Oke, pemain berikutnya Romeo Lavia. Walaupun hanya bermain 45 menit, Lavia menyelesaikan recovery match ini dengan sempurna. Keren banget, walaupun belum terlihat ya menguasai betul lini tengah, apalagi dia diberi single post sendirian untuk di midfield. Dia menjadi poros. Lavia ini cukup berhasil meredam serangannya Morecambe, bisa meneruskan bola ke lini tengah, bisa jadi poros yang berfungsi dengan baik untuk pivotal defense ke offense-nya Chelsea.
Buat gue, Lavia ini layak dikasih kartu kuning. Belum banyak impactnya memang yang bisa dia kasih di match ini, tapi gue yakin dalam beberapa bulan ke depan dia bakal bisa menemukan permainan terbaiknya. Semangat terus Romeo. Oke, next kita ada Pedro Neto. Entah kenapa gue kelihatannya Pedro Neto ini kok nggak pede ya. Zero shoot, touchnya sedikit, dribblingnya juga nggak banyak. Neto kayaknya kurang bisa menerjemahkan keinginan Maresca buat bermain secara agile. Kalau begini terus gue rasa Neto tinggal tunggu waktu buat dicadangin guys. Buat gue Neto mesti dikasih kartu merah, nggak ada impactnya di match 3 ini. Oke, next ya. Next kita punya Jorgensen, top 100% aerial win, selalu berhasil menghalau crossing-crossingnya Morcom. Dan yang paling penting no error. Ada beberapa glitch memang, tapi nggak mengancam gawang. Jorgensen ini udah mulai bisa mengikuti Maresca ball, mengalirkan bola dengan baik, dan yang paling penting saves-nya itu selalu on point. Buat gue Jorgensen layak dikasih kartu hijau. Oke, pemain ke-11 ada Reece James. Our skipper is back guys. Gue happy banget ngeliat dia main lagi di lapangan. Begitu juga gue lihat dari tweet-tweet teman-teman di Chelsea, mereka terbakar lagi semangatnya. Kelihatan banget impactnya James ini di dalam dan di luar lapangan. Langsung kasih assist ke Tosin di gol pertama. Crossingnya juga selalu berhasil, passnya juga selalu berhasil, aerial win-nya juga bagus, touch-nya juga impactful banget di game ini. Dari dulu James selalu memberikan yang terbaik buat Chelsea. Walaupun main cuma 45 menit, James ini punya impact yang signifikan menurut gue. Buat gue James harus dikasih kartu hijau. Welcome back skipper, top notch. Oke, gue akan menambahkan satu lagi pemain dari bench untuk di round 3 FA Cup ini, Marc Cucurella. A game changer menurut gue. Masuknya Marc menggantikan Lavia bikin momentum Chelsea balik lagi. Setelah di babak pertama sempat kedodoran ya di beberapa momen, kita diserang juga sama Morcom. Marc berhasil menyumbang 1 assist ke Felix di gol terakhirnya. Dalam 45 menit Marc bisa mendapatkan touch yang lebih banyak dari Neto. Work rate-nya tinggi banget. Gue selalu happy lihat semangat Marc ini setiap masuk ke lapangan. Menurutku tuh priceless banget karena dia bermain dengan passion, dengan energi yang selalu full, dan dia selalu total. Buat gue, Marc Cucurella harus dikasih kartu hijau guys. Terakhir, sang manajer Enzo Maresca. Gue tahu game ini adalah tier 3 match, mungkin gak terlalu penting, tapi ini adalah batu loncatan buat kita buat ke next step di paruh musim kedua ini. Approach Maresca menurut gue udah baik banget. Dengan merotasi 10 pemain, dia mencoba solusi formasi baru. Maresca menunjukkan bahwa dia bukan pelatih yang minim taktik. Adjustment yang dilakukan Maresca ini harus diancuki jempol guys. Pergantian pemain yang dilakukan juga buat gue bikin 5 gol ini jadi kenyataan. Tanpa masuknya Marc Cucurella, gue gak yakin Chelsea bisa unggul 5 gol. Paling juga 2 atau 3. Yang paling penting setelah masuknya Marc Cucurella, Chelsea bisa bikin The Shrimp ini jadi udang goreng guys. Buat gue Maresca di match ini wajib dapat kartu hijau. Bravo Maresca. Oke, ini berikut rating player gue di round 3 FA Cup tadi malam melawan The Shrimp. Menurut kalian gimana True Blue? Kasih komentar di bawah, kasih pendapat kalian, jangan ragu-ragu. Menurut gue Chelsea sukses menjalankan recovery match ini dengan baik ya guys. Efektif menggunakan kesempatan ini untuk mengembalikan performa para pemain dan memupuk rasa percaya diri mereka. Semoga kemenangan ini jadi awal baru baliknya lagi Chelsea ke rute kemenangan. Karena gue yakin masih banyak kesempatan kita, masih ada waktu buat memperbaiki di paruh musim kedua ini. Support terus guys. Next kita bakal ada Bournemouth di depan mata. Reviewnya bakal keluar besok, jadi pantengin terus channel Bridge of Blue.
Jangan lupa subscribe, share juga ke True Blue Line kalau kalian suka dengan segmen yang gini. Ketemu lagi bareng gue, Nanda Sugiono, di Rate the Player berikutnya. Keep the blue flags flying high, up the Chelsea.